Halo Sobat Cuan, balik lagi di Cuanologi March Edition. Semua tentang cuan ada di sini. Jadi sebelum kita memulai berita hari ini, ada baiknya nih kita berkenalan terlebih dahulu. Kenali, nama aku Siti Mareta Hartono dan di sebelah aku ada Muhammad Fahri. Oh iya, jadi kita udah ngerekap 5 berita nih buat bulan Maret ini. apa aja tuh? Nah, yang pertama ada The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Yang kedua ada Silicon Valley Bank baru-baru ini tuh bangkrut. Nah, yang ketiga ada menguatnya Bitcoin setelah kenaikan suku bunga The Fed. Nah, selain 3 ini ada apa lagi sih? Yang keempat itu ada pengaruh larangan thrifting bagi perekonomian di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada bursa saham Asia anjlok setelah UBS setuju beli kredit Swiss. Oke, jadi berita yang pertama nih kita dapat dari luar negeri, yaitu The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Nah, tingkat suku bunga inti Amerika ini sekarang berada di kisaran 4,75% sampai 5%. Nah, nilai ini tuh merupakan level tertinggi sejak tahun 2007. Itu yang pertama kalinya atau yang udah kedua kalinya? Nah, ini nih merupakan yang ke-9 kalinya The Fed menaikkan suku bunga. Nah, alasan utama kenaikan suku bunga Amerika Serikat ini yaitu agar inflasi di negara Amerika Serikat ini dapat turun hingga 2%. Nah, dampak yang diterima oleh negara Indonesia ini yaitu adalah naiknya harga dolar dan menurunnya nilai rupiah dikarenakan dolar Amerika Serikat ini lebih menarik bagi investor asing. Dan IHSG juga berjalan menurun dengan turun berkisar 2,5% dari Februari hingga Maret 2023 dan menaiknya inflasi pada Februari 2023 menjadi 5,47% jika dibanding Januari 2023. Yang kedua itu ada Silicon Valley mengalami kebangkrutan. Perlu kalian ketahui, terlebih dahulu Silicon Valley itu merupakan bank terbesar ke-16 yang ada di Amerika. Nah, jadi Silicon Valley ini dikabarkan bangkrut karena semua nasabah yang ada di bank tersebut menarik semua uang mereka secara bersamaan. Bahkan Silicon Valley Bank tersebut juga menginvestasikan uang nasabah tersebut dengan cara diobligasi. Loh, kenapa bisa sampai diobligasi ya? Karena nilai obligasinya tinggi, namun setelah The Fed menaikkan suku bunga tersebut membuat nilai obligasinya tidak ternilai dan mengalami kerugian. Nah, jadi yang ketiga ada menguatnya Bitcoin setelah kenaikan suku bunga The Fed. Bitcoin ini membangun momentum bullish di harga 28.000 US dollar setelah diumumkannya kenaikan suku bunga. Padahal sebelumnya Bitcoin ini sempat turun ke level support terdekat di kisaran 26.600 US dollar pada hari Kamis 24 Maret 2023. Nah, tetapi investor global ini masih melihat Bitcoin sebagai salah satu aset yang dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi, kenaikan suku bunga, dan krisis likuiditas perbankan yang sedang berlangsung. Yang keempat, itu ada pengaruh layanan thrifting bagi negara Indonesia. Di zaman sekarang ini, siapa sih yang nggak tahu thrifting? Kamu pasti tahu kan thrifting itu apa? Tahu dong, thrifting itu yang lagi booming di Indonesia ini kan? Iya bener, kamu juga pasti tahu kan bagaimana thrifting itu sekarang bisa berpengaruh di dalam perekonomian Indonesia. Tapi kok bisa ya thrifting itu berpengaruh di ekonomi Indonesia? Jadi, thrifting itu menjadi sumber penghasilan di masa pandemi COVID-19 dan juga thrifting ini harganya murah dan sebagian mempunyai brand terkenal loh. Oh gitu, tapi pas lagi booming-booming gini ada aja ya dampak negatifnya buat Indonesia. Iya, oh pantas ya kemarin pemerintah tuh ngelarang thrifting ini karena dapat merugikan perekonomian dan dampaknya buruk juga loh bagi kesehatan. Nah, yang kelima ini ada bursa saham Asia anjlok setelah UBS setuju beli kredit Swiss. Nah, koreksi bursa saham Asia Pasifik ini terjadi setelah UBS setuju membeli saingannya kredit Swiss nilai 3,2 miliar US dollar atau sekitar 49,18 triliun. Nah, pelaku pasar ini juga akan mewaspadai rilis suku bunga pinjaman bertenor 1 tahun dan 5 tahun di Cina yang saat ini masing-masing berada di 3,65% dan 4,3%. Nah, di Australia ini indeks ASX 200 merosot 0,45%, sedangkan indeks Nikkei 225 di Jepang surut 0,25% dan indeks Topix tergelincir 0,4%. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap Indonesia juga loh. Indeks saham gabungan atau IHSG Indonesia turun tajam berakhir di
6.813,63 atau terkoreksi 0,62%. Serta Straits Times Index Singapura melepas setipis 0,09%. Oh ya Sobat Cuan, jadi di video kali ini ada yang baru nih. Kita mau ngenalin itu namanya Mr. Fin atau Mr. Financial. Jadi dia tuh mau bagi-bagi tips loh buat teman-teman sekalian. Siapa tuh? Coba langsung aja sih dipanggil. Oke, langsung aja kita panggil ya, Mr. Fin. Ya, selamat datang di segmen terbaru dari Cuanmologis bersama Mr. Fin, Misternya finansial, sejagat alam dunia manusia, hewan, makhluk halus yang diklaim oleh saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, Mr. Fin akan membagikan tips-tips. Di video kali ini, tipsnya tentang bagaimana cara menghemat uang kalian agar tidak cepat habis. Langsung aja nih, tanpa banyak omong, yang pertama, sebelum ngelakuin pengeluaran, lakuin budgeting. Apa itu budgeting? Kalian itu sebelum melakukan pengeluaran, kalian harus punya pos-pos pengeluaran. Jadi sebelum ngeluarin, kalian tuh terencana, jadi nggak semena-mena ngeluarin duitnya. Lalu tips nomor 2, kalian itu nggak boleh impulsif. Jangan lihat produk baru, beli. Lihat artis pakai sepatu baru, beli. Itu nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan nggak sesuai dengan kantong kalian. Oke, tips nomor 3 dari Mr. Fin nih yang paling penting dan kayaknya teman-teman banyak nggak ngelakuin, yaitu sebelum ngelakuin pengeluaran atau sesudah dicatat guys. Kebanyakan nih orang mah beli-beli aja, gak nyatet mana pendapatan, mana pengeluaran. Jadinya kan gak kehitung di evaluasi akhir bulan. Terus tips nomor 4, kalian itu harus bedain yang mana kebutuhan dan apa yang kalian inginin. Jangan-jangan apa yang kalian inginin tuh bukan yang kalian butuhin. Nih tips yang terakhir dari Mr. Fin, yang kelima nih ya. Ini buat teman-teman sekalian yang baru dapat gaji gitu. Kadangan bukan gaji kalian yang kecil, tapi dasar kalian yang gak bisa nahan diri untuk berbelanja. Itu aja deh tips dari Mr. Fin. Mr. Fin udah capek nih ngomongin kalian yang bebal ya. Jadi udahlah, Mr. Fin mau akhirin. Mr. Fin mau buka puasa, udah capek marah-marah nih. Habis ini mau nyari bukaan di Finlandia ya. Dah, kalau kalian mau nanya-nanya tentang finansial, tulis di kolom komentar Imaje di segmennya Cuanmologis ya. Jangan lupa Cuanmologis. Yang lain ya like dong, bantu lah. Kami butuh AdSense guys. Dah, jadi itu aja. Kalau kalian punya masalah finansial, jangan lupa selalu ingat di kepala kalian, yaitu Mr. Fin. Bye. Editor tambah dar. Nah, gimana nih pendapat Sobat Cuan sekalian tentang berita tadi? Nah, pendapat kalian tadi tulis di kolom komen aja ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi Sobat Cuan di Cuanmologis. Semua tentang cuan ada di sini. Bye.